Ya, materi pertama itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah memahami komponen hambatan komunikasi antar budaya. Yang kedua ada menganalisis dampak hambatan dalam kondisi bisnis antar budaya. Yang ketiga ada mengidentifikasi dan mengatasi stereotip dalam komunikasi antar budaya. Dan yang keempat ada mengaplikasikan teknik mengatasi hambatan nonverbal dalam komunikasi bisnis. Dan terakhir adalah membandingkan asumsi budaya yang berbeda. Selanjutnya ada latar belakang. Persepsi dalam komunikasi, yaitu persepsi merupakan kunci dalam setiap bentuk komunikasi. Persepsi kita terhadap dunia dan orang lain sangat dipengaruhi oleh budaya tempat kita dibesarkan. Setiap budaya memiliki cara unik dalam menafsirkan tindakan, yaitu kata-kata dan isyarat. Oleh karena itu, komunikasi lintas budaya sering kali menjadi medan yang rumit dan penuh potensi dalam kesalahpahaman. Pentingnya komunikasi dalam konteks bisnis, terutama di era globalisasi. Komunikasi lintas budaya memainkan peran penting, dan ada kesalahpahaman komunikasi dapat mempengaruhi keberhasilan negosiasi hubungan antar perusahaan serta keberlanjutan proyek internasional. Komunikasi yang efektif antara budaya yang berbeda dan merupakan tantangan, tapi juga merupakan kunci keberhasilan dalam bisnis internasional. Selanjutnya ada definisi hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mempersulit proses komunikasi yang efektif antara dua pihak. Dalam konteks lintas budaya, hambatan komunikasi seringkali muncul karena perbedaan dalam cara pandang, nilai-nilai, bahasa, dan juga pola pikir antara dua budaya yang berbeda. Ya, materi berikutnya adalah hambatan komunikasi. Jadi yang pertama itu perbedaan bahasa. Bahasa adalah alat utama komunikasi, tapi ketika bahasa yang berbeda digunakan, maka dari pesan bisa berubah-ubah atau hilang sepenuhnya. Kesalahan dalam penerjemahan atau pemahaman kata-kata bisa menyebabkan kebingungan. Nilai dan norma budaya. Setiap budaya memiliki sistem nilai dan norma yang berbeda. Apa yang dianggap normal atau sopan di satu budaya mungkin dianggap tidak pantas di budaya lain. Misalnya, konsep waktu yang berbeda, di mana berbeda budaya menganggap ketepatan waktu sangat penting, sedangkan budaya lain lebih santai mengenai waktu. Lalu ada asumsi salah. Orang seringkali membuat asumsi berdasarkan budaya mereka sendiri dan mengira budaya lain memiliki pandangan yang sama, yang bisa menyebabkan salah pengertian. Lalu persepsi yang dibentuk oleh stereotip. Persepsi tentang budaya lain yang didasarkan pada stereotip bisa sangat menyesatkan dan menciptakan hambatan dalam komunikasi. Lalu ada perilaku nonverbal sebagai hambatan. Peran komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal mencakup bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan tangan, postur tubuh, dan bahkan jarak fisik antara individu yang berkomunikasi. Sinyal nonverbal ini seringkali lebih kuat daripada kata-kata yang diucapkan. Tetapi sangat dipengaruhi oleh budaya. Apa yang dianggap sebagai isyarat positif di satu budaya bisa diartikan secara negatif di budaya lain. Selanjutnya ada hambatan nonverbal. Contoh, kontak mata. Di beberapa budaya, kontak mata yang langsung dianggap sebagai tanda kepercayaan diri dan kejujuran. Sedangkan di budaya lain, terutama beberapa budaya Asia, kontak mata yang terlalu intens bisa dianggap tidak sopan atau menantang. Postur tubuh dan jarak fisik. Dalam budaya barat, berdiri terlalu dekat dengan seorang bisa dianggap sebagai invasi ruang pribadi. Sebaliknya, di beberapa budaya Timur Tengah, berdiri dekat adalah tanda keakraban dan ketertarikan. Lalu ada gerakan tangan. Contoh gerakan tangan, beberapa gerakan tangan yang umum di suatu budaya bisa memiliki makna yang sangat berbeda di budaya lain. Misalnya, gerakan tangan oke dengan ibu jari dan jari telunjuk yang bersentuhan dianggap positif di beberapa budaya, tetapi dianggap menghina di tempat lain. Contoh di Jepang, mengangguk seringkali berarti bahwa seseorang mendengarkan, bukan setuju dengan apa yang dikatakan. Di banyak budaya barat. Oke, materi selanjutnya adalah asumsi dan budaya. Asumsi dalam komunikasi. Ketika berkomunikasi lintas budaya, orang seringkali membuat asumsi berdasarkan pengalaman dan nilai-nilai budaya mereka sendiri. Asumsi ini bisa sangat berbahaya dalam komunikasi antar budaya karena cenderung menyederhanakan kompleksitas budaya lain.
Bahaya asumsi. Jika kita berasumsi bahwa semua orang memiliki pandangan, nilai, dan kebiasaan yang sama seperti kita mungkin gagal memahami perbedaan penting yang bisa menyebabkan kebingungan atau konflik. Misalnya, seorang manajer barat mungkin berasumsi bahwa ketegasan dalam komunikasi dianggap positif di seluruh dunia. Padahal di beberapa budaya Asia, pendekatan langsung bisa dianggap agresif dan tidak sopan. Tips mengatasi asumsi. Yang pertama itu bersikap terbuka. Bersikaplah terbuka terhadap perbedaan dan jangan membuat asumsi berdasarkan pengalaman pribadi. Yang kedua itu mengajukan pertanyaan. Tanyakan kepada orang-orang dari budaya lain tentang cara mereka memahami sesuatu untuk menghindari asumsi yang salah. Yang ketiga, mendengarkan dengan aktif. Jangan hanya mendengarkan kata-kata, tetapi juga perhatikan konteks dan isyarat non-verbal yang digunakan. Persepsi dan stereotip. Persepsi adalah cara kita melihat dan menafsirkan dunia di sekitar kita. Persepsi kita dipengaruhi oleh lingkungan budaya tempat kita dibesarkan. Budaya memberikan kerangka kerja untuk menafsirkan perilaku orang lain. Tetapi kerangka kerja ini bisa sangat berbeda antara satu budaya dengan budaya yang lainnya. Stereotip adalah generalisasi atau anggapan yang terlalu disederhanakan tentang kelompok budaya lain. Stereotip seringkali didasarkan pada persepsi terbatas atau pengamatan yang dangkal dan bisa menciptakan citra yang tidak akurat atau negatif tentang kelompok tertentu. Baiklah, materi selanjutnya adalah bias stereotype. Ini ada beberapa contoh bias stereotype itu sendiri. Yang pertama itu membatasi pemahaman. Stereotype membuat kita memandang individu hanya berdasarkan atribut kelompok mereka dan mengabaikan perbedaan individu yang sebenarnya sangat penting. Kemudian ada memicu prasangka. Stereotype seringkali memicu prasangka negatif yang menghalangi komunikasi yang terbuka dan jujur. Di sini ada contoh stereotype. Beberapa contoh stereotype adalah anggapan bahwa semua orang Asia pandai dalam matematika, atau bahwa semua orang Amerika terlalu santai dalam pergaulan. Stereotype ini menyederhanakan realitas dan bisa merusak hubungan yang baik antar budaya. Selanjutnya itu adalah strategi mengatasi hambatan komunikasi antar budaya. Yang pertama itu pengembangan kesadaran budaya. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi hambatan adalah dengan terus belajar tentang budaya lain. Ini termasuk memahami bahasa, adat istiadat, nilai, dan norma yang berlaku dalam budaya tersebut. Kemudian ada meningkatkan keterampilan mendengarkan. Mendengarkan secara aktif dan tidak membuat asumsi akan membantu mengurangi kesalahpahaman. Dengarkan tidak hanya kata-kata yang diucapkan, tetapi juga makna yang tersiratnya. Kemudian hindari stereotip. Penting untuk menghindari menyederhanakan individu hanya berdasarkan budaya mereka. Setiap orang unik dan memahami perbedaan individu adalah kunci untuk membangun hubungan yang lebih baik. Selanjutnya ada adaptasi perilaku nonverbal. Pahami bahwa isyarat nonverbal sangat bervariasi di berbagai budaya. Sesuaikan perilaku Anda sesuai konteks budaya di mana Anda berada. Baik itu dalam hal kontak mata, postur tubuh, atau gerakan tangan. Kemudian selanjutnya itu ada kesimpulan. Hambatan komunikasi antar budaya muncul terutama dari perbedaan dalam persepsi, asumsi, perilaku nonverbal, dan stereotip. Perbedaan ini sering memperumit komunikasi dan meningkatkan potensi kesalahpahaman. Untuk mengatasi hambatan ini, kita dapat mengembangkan kesadaran budaya, mendengarkan secara aktif tanpa membuat asumsi, menghindari penggunaan stereotip, serta menyesuaikan perilaku nonverbal sesuai dengan konteks budaya. Komunikasi lintas budaya yang efektif sangat penting, baik dalam bisnis maupun kehidupan sehari-hari, untuk membangun hubungan yang harmonis dan produktif antar individu dan kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda.